Shalom God Lovers, Yesus yang terindah, Yesus yang termanis. Kita mau puji, kita mau sembah, bahkan kita mau renungkan firman-Nya. Besar perkasa, penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Yesus yang termanis, Yesus yang terindah, kami memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, menaikkan pujian bagi-Mu ya Allahku. Kau yang layak. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Salam God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Kali ini saya akan membahas episode yang ketiga tentang tahta Allah. Di dalam Lukas 22 ayatnya yang ke-30, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel.
Saudara yang terkasih, apa yang ingin orang lain perbuat bagimu, perbuatlah itu terlebih dahulu bagi orang lain. Jadi yang pertama kita harus banyak inisiatif yang positif, inisiatif yang membangun, inisiatif hal yang satu dengan yang lainnya saling mendukung. Kita kan bertanya, untuk apa saya dirancang? Untuk apa kita dirancang? Sebetulnya saya untuk apa ya ada di sini? Pernah suatu kali itu ada di dalam benak kita. Sebetulnya kita untuk apa ya melayani di sini? Sebetulnya kita untuk apa ya hidup di sini? Saudara, untuk apa kita dirancang? Kita harus mengetahui dulu. Visi Tuhan kepada kita pasti ada sesuatu yang baik. Dalam membangun rumah Tuhan perlu disesuaikan dengan panggilan masing-masing. Apakah dia dirancang untuk berperang? Apakah dia dirancang untuk berdoa? Apakah dia dirancang untuk membangun? Yang pertama kita harus tahu itu. Kita harus tahu untuk apa saya dirancang oleh Tuhan. Untuk apa saya ada, diberikan talenta, diberikan kekayaan. Pasti Tuhan punya rencana untuk saya di dalam rumah Tuhan itu sendiri. Itu wajib ditanyakan dari diri kita sendiri. Hampir setiap hamba Tuhan berkeinginan untuk membangun rumah bagi Tuhan. Saudara, ini sangat ironis sekali ya. Banyak hamba Tuhan yang tadinya melayani, yang tadinya misi kemana-mana, ke pedalaman. Bahkan dia sampai berjibaku dengan cuaca, dengan terik panas dan hujan petirnya. Itu bisa ditembus. Tapi pada saat hal-hal tertentu, ternyata yang misi itu lebih berat ketimbang yang membangun rumah Tuhan. Banyak rekan-rekan yang tadinya panggilannya itu misionaris, banyak yang berbelot. Karena apa? Begitu jalannya terjal untuk seorang misi, akhirnya dia membangun. Dengan kata lain, Tuhan saya sudah berdoa. Kadang ada orang tanya, masih misi enggak? Enggak, saya sekarang sudah ada persekutuan, saya sudah membangun, saya ada rumah, saya ada ruko dan lain sebagainya. Itu hasil dari pergumulan. Maka Tuhan memberikan tempat. Kita sering mendengar hal itu ya. Akhirnya saya mengundang orang-orang untuk duduk dan berdoa di dalam gereja saya. Gereja mula-mula, persekutuan. Dia lupa kalau Tuhan mengundang orang itu untuk sebuah misi, bukan membangun rumah Tuhan. Di sini banyak sekali, saya tidak menghakimi saudara, tapi banyak rekan-rekan saya yang tadinya misi akhirnya berbelok. Jadi membangun satu persekutuan, membangun satu gereja kecil, mengatasnamakan Tuhan memanggil saya. Yang akhirnya apa? Seiring waktu, tadinya banyak jemaat, hilang satu persatu. Karena apa? Dia lupa dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada orang tersebut. Kalau sudah misi-misi, berperanglah. Kalau kata Tuhan, kamu harus membangun. Bangunlah itu. Jadi saling menopang satu dengan yang lainnya. Nah, ini banyak sekali hal-hal yang akhirnya banyak pembelotan. Banyak yang suka membangun rumah Tuhan. Lebih banyak donasinya, lebih banyak donaturnya ketimbang orang yang misi. Terkadang saya kalau misi, kemana? Ke tempat pedalaman. Kita harus mencari dana dulu. Kita mau jual apa? Kadang kita cari donatur juga susah karena untuk misi. Tapi begitu untuk pembangunan rumah Tuhan, persekutuan, gereja dan lain sebagainya. Entah itu material, entah itu dana, apalagi doa. Itu banyak sekali. Dan akhirnya seorang misionaris itu meninggalkan misinya. Tugas misinya yang memang sudah Tuhan berikan kepada dia. Kamu harus visi, kamu harus misi, kamu ada otoritas untuk melakukan menjangkau jiwa-jiwa. Bukan untuk membangun. Yang akhirnya terkadang pembangunan itu tidak lama, jemaatnya pada bubar. Karena apa? Orang misi, orang yang biasa martir di lapangan diterapkan kepada jemaat. Di gereja itu kan banyak yang jemaatnya itu kan mula-mula, banyak jemaatnya itu yang masih bayi, banyak yang mau dimanja. Nah, seorang misionaris itu nggak bisa berhadapan dengan seperti itu. Akhirnya bubar. Gereja itu banyak yang terbengkalai. Banyak yang kecewa juga, mau misi lagi mereka tidak siap karena sudah lepas dari tugas yang Tuhan berikan. Biarlah orang yang bukan ahli berperang
dan yang dikehendaki Tuhan yang membangun rumah bagi dia. Tuhan itu sudah mempersiapkan, ada float-floatnya saudara. Yang berperang-peranglah. Jangan seandainya ada yang dipilih berperang, mari kita berperang. Mari kita menjangkau jiwa. Mari kita misi. Tuhan ada, Tuhan menyertai, dan Roh Kudus ada di mana-mana. Bukan hanya di gereja itu, bukan hanya di tempat itu. Coba lihat, kita realita ya. Di setiap gereja, itu dana pembangunan dengan dana misi, banyakan mana? Banyakan dana pembangunan, alasannya untuk rumah Tuhan. Mempermegah rumah Tuhan. Memberikan fasilitas-fasilitasnya dan melengkapi segala fasilitasnya. Entah sound systemnya, entah ini dan itunya sebagainya. Bagaimana dengan misi? Paling hanya 10%. Bagaimana dengan donasi kepada fakir miskin? Itu juga hanya sedikit. Tapi kalau untuk pembangunan itu cepat sekali. Tidak ada yang salah, cuman satu hal, kita harus bertanya kepada Tuhan. Apakah saya dipilih untuk misi atau dipilih untuk membangun rumah Tuhan? Kita harus tahu, supaya otoritas Tuhan ada di dalam diri saya dan saudara. Supaya kita tahu bagaimana kita melayani yang benar. Supaya kita tidak salah melangkah, supaya kita tidak salah untuk berkomitmen. Tadinya orang misi, karena banyak hal, jadi membangun rumah Tuhan. Jadi kita kembali lagi dan saya mengajak lagi, kalau Tuhan mengajak saudara untuk berperang, berperanglah. Tuhan menyertai. Jangan pernah berpikir saya harus membangun gereja, saya harus membangun rumah Tuhan. Biarlah itu ada orangnya. Tuhan sudah persiapkan itu. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, pada episode yang ketiga ini, kami lebih memahami lagi arti daripada otoritas-Mu kepada kami yang ditunjuk untuk melayani Tuhan. Kami memahami lagi untuk sebuah misi daripada Tuhan, untuk sebuah visi daripada Tuhan, agar lebih mengedepankan lagi, agar kami melangkah bukan atas dasar visi dan misi pribadi, tapi otoritas Tuhan, visi dan misinya Tuhan. Tuhan, apapun bentuk panggilan yang Engkau berikan kepada kami menerima dengan tulus dan ikhlas. Dan kami bekerja sebaik mungkin Tuhan. Terima kasih atas pengurapan-Mu, terima kasih untuk pengajaran pada saat mencapai tahta Allah. Kami lebih memahami lagi arti otoritas, arti visi dan misi di dalam melayani. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua telah berdoa. Amin. God's Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.